Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Gimana anak-anak kabarnya? Di sini pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang cyber security pada materi scanning dan exploitation menggunakan Nmap dan Metasploit. Di sini Ibu sebelum masuk ke materi ingin mengingatkan kembali untuk di tahapan pembelajaran cyber security ini kita gunakan untuk sekedar pembelajaran. Jadi tolong gunakan setelah kalian menerima materi, mendapatkan pemahaman tentang apa itu cyber security, dimohon untuk dipergunakan dengan bijak karena ilmu itu digunakan sebaik mungkin dan mungkin diajarkan kembali ke teman atau di tingkat supaya kita lebih waspada lagi terhadap serangan cyber yang ada di dunia jaringan. Jadi jangan digunakan pada hal-hal yang tidak baik. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yang pertama nanti kita akan menyiapkan lingkungan pengujian keamanan. Kemudian kita nanti akan melakukan pemindaian jaringan, scanning menggunakan Nmap. Terus setelah kita scanning menggunakan Nmap, kita akan mengidentifikasi kerentanan pada sistem target. Jadi port mana saja yang terbuka, kemudian kita akan memilih target mana yang akan kita lakukan eksploitasi. Nah, sama seperti yang lain, melakukan eksploitasi terkontrol menggunakan Metasploit framework. Terus setelah kita eksploitasi, baru kita dokumentasikan apa yang setelah kita lakukan. Jadi kita analisis nih, apa ya kesalahannya, di mana titik lemahnya, kemudian menyusun rekomendasinya dan merekomendasikannya ke pengalaman pembelajaran kita. Nah, agendanya ini tadi ya sudah ada 5. Kemudian sebelum masuk kita pengen tahu dulu Nmap itu apa sebenarnya. Kalau di sini berdasarkan penjelasannya, Nmap ini sebenarnya open source tool ya, dipakai untuk eksplorasi jaringan dan audit keamanan. Nah, ini diciptakan oleh Gordon Ryan. Ini salah satu tool paling populer dan serbaguna di dunia keamanan. Jadi udah banyak semua orang sudah menggunakan tools ini untuk mengetahui port mana yang terbuka di dalam suatu jaringan. Ini tool ini untuk apa sih? Yang pertama ini untuk menemukan host dan layanan di jaringan komputer. Kemudian untuk memudahkan juga administrator jaringan dan profesional keamanan untuk mengidentifikasi perangkat yang aktif dan port yang terbuka dan potensi serta keamanan. Jadi kalau misalkan admin jaringan itu udah tahu port mana yang terbuka, dia akan menyelesaikan permasalahan tersebut supaya tidak terserang oleh hacker atau attacker yang ingin menyerang port tersebut. Jadi kita pun yang punya jaringannya, kita harus tahu, harus aware kesalahan kita di mana, kita harus tutupi. Ini fungsi Nmap yang tadi berfungsi sebagai host discovery, kemudian berfungsi melakukan port scanning, berfungsi sebagai discover vulnerability dan caching detection, kemudian berfungsi sebagai OS detection. Itu sangat krusial sekali ya. Dan ini persiapannya yang pertama nanti kita jaringannya boleh host only atau bridge supaya kan kita kan ada dua menggunakan target mesinnya, pertama Metasploit, kemudian attacker mesinnya Kali Linux. Nah, kalau yang Metasploit fungsinya untuk celah keamanan untuk keperluan pembelajaran eksploitasi. Kemudian kalau attacker untuk scanning, integrasi dan serangan terhadap. Ini kedua node ini dipastikan saling terhubung, saling nge-ping. Oke, sekarang Ibu akan praktekkan terlebih dahulu tahapannya, kemudian kalian simak. Nanti setelah Ibu praktekkan, kalian yang mempraktekannya, setelah kita mempraktekkan bersama, baru kalian akan mempraktekannya sendiri untuk tahapan yang
ini eksploitasi metasploit dan sorry. Nih, untuk rekomendasi dan refleksi pembelajarannya kalian yang akan lakukan. Ya. Jadi ibu akan mempraktekkan dulu, terus kita praktekkan bersama-sama, baru I do, we do, you do. Oke. Pertama persiapannya kita akan install import Metasploit dulu. Sebelumnya kalian sudah ada file ISO Metasploitnya? Sudah. Oke, di sini ibu akan lakukan ekspor dulu. Nah, sebelumnya kita udah install, pastikan sudah instalasi VirtualBox-nya, kemudian sudah ada file Metasploit-nya, baru di sini Bu menggunakan Visual ya, konsepnya ada masalah. Tampilannya bahasa Bu ya. Nah, setelah masuk ke Linux kita harus catat dulu ya IP Linux dan Metasploit-nya. Di sini Ibu mendapatkan IP 10 243 237 dan 114. Jalannya harus jaringannya diganti harus bridge yang Metasploit. Prosesnya mungkin memakan waktu ya. Jadi sambil menunggu kita boleh sini balik. Sudah muncul, bisa dilihat dari sini. Ini yang terbuka ada port TCP, TCP ya, tuh. Portnya 21, dia statusnya open, kemudian servisnya apa di sini, FTP. Nah, di sini ada apa aja dijelaskan, terlihat ya. Terus ada lagi SSH, port SSH, ada port Telnet, SMTP, kemudian ada port domain 53, dan port 53, ada port 80 untuk HTTP, port 1 untuk RPC lain, kemudian banyak lagi nih di bawahnya ya. Nah ini kita bisa eksplorasi dari sini, mau port mana yang akan kita masuki ya. Istilahnya mau attack yang mana nih, port yang mana, kita tinggal pilih aja dari sekian port yang sudah terbuka, yang sudah kita scan, mau port yang mana. Untuk pembelajaran hari ini Ibu akan akan eksplorasi port 21 dulu aja, FTP ya, FTP. Kemudian kita di sini ada kita memilih yang port 21 port di port yang port 21 kita akan melakukan konsol menggunakan MSF supaya kita bisa sampai tahapannya masuk ke UNI. Nah, lakukan sini cukup ketikkan perintah sini MSF konsol. Nah, ini dari proses. Nah, ini sudah masuk ke MSF console. Kemudian kita cari tadi kan untuk yang port 21 itu FTP. Kita cari di sini FTP-nya atau tidak, ada atau tidak. Nah, ini coba kita menggunakan exploit. Ini ada
IP dari Metasploit ini. Terus kita masuk ke nah di sini dilihat ketemu ponsel backdoor service ponsel comment session 1 open. Di sini udah terbuka selnya, terus kita masuk Metasploitnya, kita masuk ke sel target sel, terus kita ini room Metasploit sama seperti yang Metasploit yang sini. Sekarang kita coba ulangi bareng-bareng bersama Wiju dari awal sampai terakhir tahapan QA. Coba dibuka, kita ulang lagi. Dari yang pertama, ini Bu delete dulu ya Metasploitnya. Close. Metasploit. Good. Di sini tadi apa? Linux. Linux. Sebelumnya kita ganti dulu ya dari ini. Silakan dibuka masing-masing Metasploitnya dan kalau dibuka. Ya. Oke, sudah dibuka. Sudah. Untuk Metasploit lebihnya menggunakan apa? SSID. Passwordnya. Nah, pertama kita dulu IP-nya. Dulu ya hari di Metasploitnya dapat berapa? Di sini berubah. Artinya 10, 243, 237, 205. Kalau pengen ini mudah, dicatat aja di notepad 10, 243, 237, 26. Nah di sini ibu ulang lagi yang Linuxnya. Silakan buka terminalnya. Pastikan sudah dalam keadaan root ya, sudah dalam posisi root. Kemudian dicek dulu IP-nya masih sama 1023, 237, 414. Kemudian sudah dicek. Masuk IP, dicek IP-nya. Sudah dapat IP-nya. Kemudian dicek koneksinya. Ke IP target 234, 237, 205. Salah. 243. Nah, ini udah terkoneksi. Line ini. Langkah selanjutnya apa? Kita akan di sini scanning, animate,
Yuk kita lakukan scanning, meternya NM, min XC, min P, min T4, kemudian lagi target. Tingginya 7. Enable to open resolve using system DNS. Sama. Masuk dulu ke rootnya sudo root. Ketik dulu sudo. Kasih. Masuknya apa? Oke, baru yang hasilnya apa? Yang dimasukkan ke sini adalah IP target ini. Tinggal tunggu sampai dia selesai. Sama. Di sini kalau itu sudah terbuka, coba pakai scanning yang ini, perintah ini yang itu. Masuk. Ini tampilannya. Sampai tulisan yang selnya open. Nah, ini udah bisa. Ya, bisa. Oke. Ini bisa tampilannya. Itu udah mau masuk konsol MS konsol gitu. Kalian ini udah masuk. Nah, udah di setting. Oke. Berarti ini Akbar udah berhasil. Ini Ibu masih mencoba. Lanjut ke yang akan kalian lakukan adalah, kan ini sudah berhasil semua ya. Untuk yang hidupnya, silakan kalian buka. Setelah kalian masuk menjadi Metasploit-nya, UMI masuk ke dalam Metasploit, kalian coba deteksi di bagian sini temuan apa. Kan kalian sudah tahu nih temuannya FTP backdoor. Kemudian rekomendasinya apa yang harus dilakukan supaya kedepannya FTP backdoor ini tidak bisa dieksploitasi lagi oleh orang lain. Silakan kalian buat rekomendasinya, satu orang mungkin satu, durasi waktu mungkin 1 menit. Setelah itu nanti kalian boleh ungkapkan perwakilan untuk apa rekomendasi yang kalian boleh kasih ke sudah menemukan apa rekomendasinya. Boleh dua orang deh mengungkapkan apa rekomendasi yang bisa dilakukan untuk mengurangi penyerangan
terhindar dari attacker yang tidak diinginkan. Boleh satu orang saja? Boleh. Apa rekomendasinya? Rekomendasi saya untuk meminimalisir hacker masuk ke port yang terbuka adalah menutup semua port yang ada celah yang bisa dimasuki. Dan cukup mungkin? Oke, nggak apa-apa. Tadi ya, eksploitasi yang kita lakukan itu adalah tahapannya sebenarnya cuma ada 5. Yang pertama tadi kita konsol, kita mencari portnya, kemudian kita masuk ke eksploitasinya. Baru kita run untuk mendapatkan selnya, baru kita yang tadi seksi itu. Nah, indikator serangan berhasil tadi kita mendapatkan meternya, kemudian command selnya terbuka, kemudian kita bisa menjalankan hacker. Itu tahapannya yang kita lakukan hari ini. Mungkin cukup sekiannya dari Ibu. Tadi kita sudah melakukan IDU yang Ibu lakukan, kemudian WIDU kita lakukan bersama-sama, kemudian tadi YUDU tadi kalian sudah lakukan rekomendasi-rekomendasi yang sudah kalian analisis secara sendiri. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf dari banyak kekurangannya. Ibu tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.